Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema. Ternyata pedih kehilanganmu, dia bersedih. Oke, ternyata pedih kehilangan kamu, dia sedih. Siapa sih orang ini yang ternyata pedih ya kehilangan kamu dan dia sebenarnya sedih? Kita akan lihat bagaimana cerita kalian dan siapakah dia. Oke, siapa dia? Oke, orang ini tuh orang yang jelas-jelas ingin melakukan suatu pergerakan sama kamu dalam waktu dekat. Ya, orang ini sedang berusaha mencari opportunity, kesempatan, potensi untuk masih bisa datang ke kamu lagi. Ya, di sini masih ada hasrat yang membara dari dalam diri dia itu ke kamu. Masih ada antusias untuk dia itu pingin memulai sebuah pergerakan ke kamu. Ada niat diri dia, ya, pingin bergerak ke arah kamu karena memang pikiran-pikiran dia yang galau, ya, dan dia mulai merasakan bahwa dia itu nggak bisa kalau nggak ada kamu, ya, pingin membuat dia itu bergerak ke arah kamu. Karena ada pikiran bahwa kalau dia tidak bergerak, ya, kedepannya bisa jadi lebih mumet, kedepannya bisa jadi lebih sulit untuk dia, gitu loh. Oke, di sini ada Aries, ada Leo, dan ada Sagittarius. Jadi astrologinya akan Sora bacakan sepanjang pembacaan. Oke. Orang ini itu memang menyadari ya bahwa apa yang terjadi di antara kalian itu banyak terjadi konflik, banyak terjadi tekanan, tension di sana, ya, banyak terjadi hal-hal yang kalian itu nggak cocok, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, gitu loh ya. Dan di sini kayak banyak clash juga, dan di sini juga banyak clash ego, ya, artinya ego kamu sama ego dia itu bertabrakan. Yang mana membuat situasi itu menjadi sangat sulit, banyak keributan dan challenging, gitu loh. Jadi ya memang gitu ya, mungkin salah satunya ada sesuatu yang kamu pergi atau sudahan itu karena memang ada hal-hal yang banyak sekali keributan dan banyak sekali hal yang tidak sepakat. Di sini ada Leo, oke. Nah, ini juga ngomongin soal bagaimana kamu mungkin sama ini sudah, Sora menangkap banyak dari kalian ya, yang sudah banyak sekali berusaha untuk bertahan, gitu loh ya, dalam segala situasi yang selalu rumit, gitu loh ya, dan selalu berusaha memberikan dia kesempatan, selalu berusaha yakin kalau masih ada masa depan dalam hubungan kalian, gitu loh ya. Tapi di sini ada satu situasi di mana kamu sudah pernah benar-benar berjuang ke titik yang benar-benar mentok, gitu loh ya, untuk berusaha menjaga, men-taking care hubungan ini, kayak berusaha memperjuangkan sampai titik darah terakhir. Itu ada kelihatan di sini, ya, kayak sampai sebunyak-bunyaknya lah ya, oke. Dan di sini kalau yang Sora lihat, namun hubungan ini itu penuh hanya dengan sisi-sisi yang penuh dengan mimpi, ya. Kamu tadinya sebelumnya mungkin punya banyak mimpi, punya banyak sisi kayak berusaha melihat hubungan ini tuh masih ada potensi kok ke depannya, gitu loh ya, walaupun penuh dengan kegelisahan. Jadi di sini sebelumnya mungkin ada beberapa dari kalian yang punya sisi Sora bilangnya ya, mungkin sedikit sisi naif, gitu loh ya, kalau hubungan ini tuh masih mungkin kok berjalan, gitu loh, walaupun dibalik emosi-emosi kamu yang banyak naik turunnya. Nah, kita mau lihat di sini, gitu loh, ada konflik apa sih sebenarnya di antara kalian? Oke, ada konflik apa di antara kalian? Nah, di sini ada situasi di mana kamu merasa sudah lelah dengan banyak harus menghadapi sisi dia yang menguji kesabaran kamu, ya. Banyak mungkin dari dia yang moodnya sering berubah-ubah, moody, gitu loh ya. Kadang-kadang bisa baik, kadang bisa jauh dari kamu, gitu loh ya. Terus habis itu di sini juga ada yang mungkin kamu harus selalu ngalah sama maunya dia, gitu. Jadi di sini banyak situasi yang banyak menguji kesabaran yang kamu merasa mungkin kesabaran kamu sudah tipis juga ya. Dan di sini juga ada masalah tentang hal yang tidak pernah berubah, ya. Jadi sikap-sikapnya dia, pola-polanya dia, atau hal-hal yang tidak pernah bisa berubah dari dirinya dia.
Ya, jadi seperti sudah kartu mati untuk kamu melihat dia situasinya seperti itu. Contoh, dia selalu bohong. Ya kalau dia bohong terus, padahal janji untuk mau lebih terbuka. Kalau yang nggak setia, ya nggak setia terus, padahal sudah janji pingin lebih setia. Jadi hal-hal yang kamu sudah merasa ini udah mentok deh, gitu loh. Kayak ini mah sudah kartu mati lah ya bahasanya. Seperti yang kayak nggak mungkin itu hal itu bisa berubah, gitu loh. Oke, itu yang kamu merasa kayak sikap yang itu nggak habis-habis seperti itu terus, gitu loh. Oke. Dan di sini itu juga ada sisi dari mana kamu merasakan bahwa dia kurang suportif ke kamu, dia kurang bisa memahami perasaan kamu, ya. Dimana situasi itu lebih kepada kayak kok kamu lebih banyak menyupport dia, kamu lebih banyak peduli sama dia. Jadi di sini terjadi sebuah ketimpangan di mana mungkin saja kamu lebih banyak untuk menolong dia, tapi dianya seperti itu, gitu loh. Dianya seperti tidak menghargai apa yang sudah kamu lakukan untuk dia, apa yang sudah kamu korbankan untuk dia, gitu loh ya. Oke. Dan di sini adalah tentang bagaimana harusnya bisa saling untuk mau mendengarkan, gitu loh ya. Energi untuk saling sama-sama menurunkan ego dan suportif itu jadi sulit, gitu loh ya. Di sini ada Scorpio dan ada Cancer. Dan intuisi kamu jadinya galau, gitu loh. Dengan pola-pola dia yang terus-terusan selalu berulang seperti itu, tidak peduli mempertulikan diri kalian sendiri, diri dia sendiri, tapi kamu tahu bahwa kalian tuh ada koneksi secara perasaan. Kita lihat lebih jauh siapa sih orang ini. Orang ini itu sebenarnya orangnya itu pekerja keras kalau kerja, ya. Dan dia itu ada sisi yang agak kuno, gayanya agak kaku orangnya, ya. Dan orangnya sangat-sangat realistis. Jadi orang ini lebih ke arah realistis. Jadi banyaknya itu pakai logika dan realistis daripada keperasaan. Kalau perasaan itu kan bentuk sesuatu yang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan ya. Jadi hal yang tidak terlihat dengan mata gitu ya. Dia orangnya lebih kepada yang jelas kelihatan di depan mata. Oke. Orangnya itu juga sisinya itu punya sisi ada ego tersendiri. Dan kalau kamu mau mendekati dia itu memang butuh persuasi yang besar dan harus bersabar sama dia, gitu loh. Orangnya cukup keras ya, mungkin hidupnya itu sudah banyak ditempa oleh banyak masalah. Di sini ada Virgo dan ada Leo juga. Oke. Nah, di sini kalau Sora lihat, di sini dia itu banyak ketidakjujuran sama kamu. Nah, jadi ketidakjujuran yang tadi Sora sudah sebutkan, muncul lagi di kartu yang di sini dipertegas. Orang ini banyak tidak jujur, banyak menutupi, banyak mungkin ada yang manipulasi, ada juga yang mungkin menipu kamu, ya. Jadi membohongi kamu itu juga ada gitu. Jadi di sini ada sisi dia tuh sangat-sangat pintar ngomong dan sangat pintar sekali mengendalikan, gitu loh. Ada Aquarius. Oke. Orangnya itu sangat mudah bergaul, sangat mudah membangun tim ya. Orangnya itu untuk kerjaan juga dia kerjanya nggak sendiri, dia kerja dengan tim ya. Dan banyak yang baru membangun karir atau kerjaannya dia. Jadi orangnya itu memang butuh orang lain ya. Di sini ada Capricorn. Oke. Selain daripada itu, orang ini itu juga seseorang yang ada sisi-sisi di mana dia itu orangnya suka segala sesuatu yang mahal, ya. Dan orang ini juga kalau untuk masalah karir juga dia bagus dalam mengetahui karir ini dan itu, ya. Orangnya rajin kerja, orangnya itu mempertahankan kalau untuk masalah kerjaan dia itu dia sangat taking care kerjaan dia. Jadi orang ini memang mengutamakan banget finansial dan kerjaannya. Oke. Dan orangnya itu cukup punya pride sendiri. Di sini ada Capricorn. Jadi memang nih orang yang utamain kerja banget gitu ya. Capricornnya kuat. Jadi kerja, uang, apa yang diutamakan juga dirinya sendiri. Oke. Sekarang kita mau lihat. Oke. Apa yang terjadi? Kenapa dia pedih kehilangan kamu? Oke. Kenapa dia pedih kehilangan kamu? Di sini kayak dia ada satu perasaan pedih karena kamu sekarang sudah menjaga jarak sama dia. Di sini ada boundaries, artinya kamu mungkin sudah menjauhi diri dari dia, kamu mungkin sudah ngeblok dia, sudah ngejauhin dia, mungkin sudah nggak respon lagi telepon dari dia, chatting dari dia gitu loh. Karena kamu sudah merasa cukup
kamu banyak tersakiti dan terluka dengan pola-pola dia yang selalu nggak jujur sama kamu dan sebagainya. Oke. Dan dia tahu bahwa ada sisi egonya dia. Jadi di sini juga ada sisi ego, ya. Dan dia tahu bahwa kamu tuh juga punya sisi keras kepala kamu sendiri. Kalau kamu merasa sudah enough, ya sudah cukup, ya cukup, gitu loh ya. Jadi di sini tuh ada sisi dia merasa bahwa awalnya dia itu merasa kayak aku bisa kok tanpa kamu, gitu. Tapi ternyata kan beda cerita ya, gitu loh. Apa yang dia rasakan sekarang? Ternyata di balik sikapnya dia yang kelihatannya sombong, kelihatannya dia nggak apa-apa tanpa kamu, ya. Tapi sebenarnya dia punya sisi di mana dia masih punya harapan sama kamu. Ternyata meskipun hanya seperti lilin kecil ini, ternyata dia masih menyimpan sedikit harapan soal hubungan dia sama kamu. Ternyata, oke. Karena ternyata sendirian dan jauh dari orang yang dia sayang, kamu dan sebagainya, itu membuat dia merasa sendiri, merasa kesepian. Jadi di sini ada perasaan, ternyata setelah kamu tinggal ada perasaan sedih karena kesepian, sendirian, gak ada yang support. Dan ternyata dia merasakan bahwa dia merasa kamu itu punya koneksi yang kuat sama dia, dan sebenarnya kalian tuh ada koneksi entah soulmate, entah secara jiwa gitu. Jadi di sini ada koneksi yang lebih sekedar daripada sekedar perasaan. Masih ada chemistry yang kuat di antara kalian, itu yang dirasakan. Masih ada attractions, masih ada perasaan yang kuat ke arah kamu, ya. Masih ada hasrat yang kuat juga. Oke. Hanya sekarang dia pun bingung, ya. Bingung harus bagaimana. Kalau kamu itu sekarang sudah menjauhi dia, kamu sudah nggak mau sama dia, itu dia bingung, ya. Dia bingung harus bertindak apa, harus berperilaku apa, karena kamu ya udah jelas lah, ibaratnya itu udah nggak mau sama dia, gitu loh. Udah menjaga jarak sama dari dia. Dia juga bingung bagaimana harus melangkah, bagaimana harus memulai dulu, gitu loh ya. Dan bingung juga bagaimana menyelesaikan masalah di antara kalian yang sudah rumit, gitu loh. Oke. Di sini dia baru bisa merasakan ternyata lelah nggak ada kamu, lelah nggak ada yang support. Di sini dia baru bisa merasakan bahwa selama ini bagaimana dia kehilangan seseorang yang sudah sangat berjuang sama dia, bersabar sama dia, gitu ya. Perjalanan panjang yang sangat jauh yang membuat kamu juga draining, gitu loh ya. Dan di sini dia berusaha untuk melihat masih ada nggak ya potensi, masih ada nggak ya possibility aku tuh bisa sama kamu, gitu loh ya. Masih banyak nggak, masih mungkin nggak ya aku maksudnya mengeksplor hal-hal yang terbuka, gitu loh ya. Jadi seperti kayak masih kepingin melihat masih mungkin gak ya aku sama-sama sama kamu. Oke. Karena sebenarnya dia itu sekarang setelah jauh, dia itu merasakan benar-benar patah. Dia benar-benar merasa kecewa. Ternyata gak ada kamu. Hidup dia itu berantakan. Gak ada kamu, ternyata penuh dengan rasa sakit, ya. Karena selama ini kamu selalu menjadi orang yang banyak sekali bersabar sama dia. Dan dekat sama kamu itu penuh dengan ketenangan dan kedamaian, ya. Jadi sekarang tidak adanya kamu, dia kehilangan ketenangan dan kedamaian yang selama ini sudah dia dapatkan dari kamu. Jadi sekarang jadinya sedih, nggak tenang, nggak damai. Oke. Dan di sini dia tahu bagaimana sekarang dia baru melihat dan merasakan bagaimana kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Kalau Soulmate di sini berkorban secara material atau non material, kamu sudah banyak sekali menuangkan waktu, tenaga, pikiran, finansial kamu untuk fokus cuma sama dia, gitu loh. Dan kayak kamu selalu ngebantuin dia. Jadi dia ngerasa kayak kehilangan seseorang yang sudah sangat suportif sama dia. Oke. Dan kamu juga adalah seseorang yang selalu berusaha untuk mencintai dia, memberikan rasa sayang sama dia, gitu loh ya. Dan memberikan rasa aman. Jadi sekarang tidak ada kamu, seperti kehilangan perasaan aman dan nyaman. Karena kamu selama ini selalu memberikan itu sama dia, gitu loh. Kamu juga selama ini sudah berbuat baik sama dia, bantuin dia, gitu loh ya. Dan ini Soulmate juga bantu secara materi juga banyak ya, yang bantu secara materi, gitu loh. Apa yang dia rasakan dengan koneksi di antara kalian?
Dia merasa bahwa kamu itu seseorang yang ternyata sangat unik, berbeda dari yang lain. Jadi gini, setelah sudah jauh, dia baru merasakan bagaimana kamu tuh selama ini selalu jadi pribadi yang sangat unik, yang berbeda dari yang lain. Perasaan dengan kamu pun tuh jadi sesuatu yang berbeda. Oke. Dan di sini dia merasakan kamu adalah menjadi seseorang yang sangat bisa menyupport dia. Ya, kamu juga menjadi seseorang yang memberikan kekuatan sama dia. Jadi gini, karena kalian connect. Ternyata setelah kamu tinggalkan itu banyak kebingungan, banyak kehilangan support, masih ada chemistry yang terus nyari. Itu yang akhirnya membuat dia itu merasa kayak konflik di antara kalian itu memang sudah terlalu banyak dan rumit, ya. Dan dia menyadari bahwa hubungan itu sudah terlanjur seperti ini, dan dia sama ini sudah memberikan potensi pilihan lain. Artinya bisa saja ini memang ada yang third party situation, ada yang dia menghadirkan orang lain juga ada. Dia ingin datang untuk minta maaf sama kamu, ya. Bagaimanapun juga dia ingin datang melakukan pergerakan untuk minta maaf sama kamu. Ya, hanya di sini kamu yang merasa tidak yakin dengan permintaan maaf dari dia, cloudy judgment, ya. Kamu merasa kayak kamu nggak yakin untuk memberikan orang ini kesempatan untuk dimaafkan, ya. Karena kamu merasa sudah dia akan datang dan tidak kamu duga, orang ini adalah orang yang tidak kamu duga akan bisa datang minta maaf sama kamu. Kamu pun sebenarnya sudah tidak mengharapkan dia akan minta maaf sama kamu, gitu loh, ya. Energi divine feminine dari kamu, kelembutan dari kamu tuh banyak narik dia, gitu loh. Apalagi yang kamu rasakan, kamu tahu bahwa kalian tuh punya hubungan twin flame. Mungkin dia belum begitu menyadari hubungan ini, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kamu menyadari bahwa kalian punya hubungan twin flame, ada sisi mirroring, shocking gitu, ya. Dan kamu tuh selalu mengalami banyak emotional storm sama dia, selalu banyak perasaan-perasaan yang tidak terduga kalau sama orang ini. Oke. Tapi dia akan tetap selalu datang nyari kamu kok, gitu. Kak Sora, terus bagaimana saya harus menyikapi ini? Sebentar, ini kartu dari Chin. Bagaimana saya harus menyikapi ini? Saya akan ambil beberapa kartu. Bagaimana harus menyikapi ini? Masukannya adalah biarkan dia tunjukkan dulu sama kamu bagaimana dia bisa menunjukkan pengorbanan dia buat kamu. Oke. Jadi lihat bagaimana pergerakan dia yang secara real ke kamu seperti apa, gitu loh, ya. Kalau ada aksinya, kamu mungkin boleh untuk consider. Tapi kalau cuma ngomong doang ya nggak usah. Oke. Dan di sini kamu coba lebih banyak bermeditasi, lebih banyak relax, mencari jawaban sendiri. Karena di sini kartunya adalah semua dikontrolnya ada di kamu, ya. Dan kamu akan bisa dapat jawabannya dari ketika kamu sudah berpikir sendiri. Jadi ini benar-benar berbeda tiap orang, ya. Jadi kamu hanya perlu untuk diri sendiri, tenang, damai, kamu akan tahu jawabannya kamu harus gimana, ya. Tapi akan ada situasi yang dimana kamu harus punya banyak pertimbangan secara jelas, gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini, lebih kepada kamu yang ngatur ritme dan kontrolnya. Jadi untuk biar balancing, kamu pakai akal dan logika juga. Jadi nggak cuma pakai perasaan. Jadi makanya ambil waktu untuk tenang, untuk bisa lebih fokus, gitu loh, ya, supaya nggak berantakan dan kemana-mana, gitu ya. Sebelum gerasa-gerusu dalam pergerakan-pergerakannya, gitu loh. Jadi lebih kepada mencari jawaban di dalam diri sendiri, karena kamu yang akan menjalani, gitu loh. Kalau soal di sini, kamu sebenarnya sudah punya pikiran-pikiran, cuman kamu tuh nggak tenang, makanya nggak bisa menangkap apa sih yang sebenarnya hati kamu dan diri kamu mau, ya. Sementara kalau dari dia itu lebih kepingin bisa mulai paling tidak berkomunikasi sama kamu. Kalau menurut Sora, coba komunikasi dulu, coba dengar dulu omongan dari dia, sambil kamu mencari jawaban buat kebingungan ini. Intinya gitu sih, ya. Kak Sora, kapan dong dia akan memulai segala gerak-gerik, pergerakan dan sebagainya ke kamu? Ya, kita akan coba lihat di sini. Kita akan lihat dengan dengan mungkin pakai card saja. Kapan sekiranya mungkin dia akan ada pergerakan-pergerakan ke kamu? Oh ya, ini ada tambahan juga dari Cancer, Libra, Taurus. Oke. Kapan dia akan ke kamu dalam tahun ini?
Ketika kamu tidak memaksa, jadi biarkanlah datang dengan naturalis kapan waktunya. Jadi jangan dipaksa. Kayak, wah, please datangnya segera dong, apalah, santai aja, ya. Ketika ada festival ya, oke, mungkin ketika lagi ada Natal, Lebaran gitu ya. Sama pada saat hari libur, ya. Itu kira-kira. Oke, kita sekarang coba lihat astrologinya tadi udah. Sekarang kita coba untuk alfabet. S, N, M, R, Z, A, C, P, N, Z, U, B, V, K, F, S lagi dan ada O. Oke, dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, nomor rumah dan sebagainya. Nih, silakan di pause kalau mau lihat biar fokus. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Untuk yang kepingin personal reading, untuk yang kepingin beli kartu atau yang kepingin beli kalung ini untuk melepaskan pola-pola berulang, trauma-trauma yang berulang, batunya dari rose quartz, semua penjelasan sudah jelas. Dan ini juga ada kupu-kupu ya, gelang untuk healing dan menarik attract energi positif, itu juga bisa teman-teman order di Sora ya. Harganya masing-masing nanti akan Sora kasih tauin pada saat video ini dibuat. Harganya yang ini 215.000, yang ini 185.000, belum termasuk ongkir ya. Ini semua batu asli yang sudah Sora booster dengan energi untuk healing ya. Jadi ingat, ini bukan jimat juga, tapi akan bisa membantu. Ada beberapa yang sudah chatting Sora dan mengalami perkembangan dalam kehidupan dia. Terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman. Buat kekurangan kesalahan kata minta maaf. Jangan lupa main-main juga ke YouTube Sora yang di Miss Hana Sora, di channel kedua Sora. Oke, temanya berbeda setiap harinya. Sampai kita ketemu, bye.